Bersama Pak Igika Manila dan juga Pak Timi Setiawan, saya ke Pak Igika Manila dulu. Pak Igika Manila, kalau kita melihat bagaimana penonton dengan mudahnya menerobos pagar dan juga masuk ke tengah lapangan usai wasit meniupkan peluit tanda berakhir pertandingan, seperti apa sebenarnya seharusnya ataupun standar stadion yang sesungguhnya yang layak untuk pertandingan, apalagi kita sekarang mau menyelenggarakan Piala Dunia, Pak Manila? Ini sudah kejadian ya. Izinkan saya Mas Aryo, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri yang telah mengambil tindakan pada mereka yang dianggap bersalah, memberi penghargaan pada mereka yang gugur, dan Menteri Koordinator dan Menteri Sosial, Gubernur Jawa Timur telah memberi santunan kepada mereka, kepada keluarga mereka. Tapi uang itu mungkin tidak sebanding dengan nyawa ya. Nyawa kita tidak ada harganya seperti itu. Tapi izinkan saya Mas Aryo, sebenarnya tidak akan bisa terjadi itu kalau Arema menang. Arema kalah, itu pemain Persebaya mau diserang. Sampai pulangnya pun dihadang karena dia mungkin mau rantis. Saya sudah biasa saya mengalami kalau kita away ya, bermain di kandang lawan itu. Pulangnya selalu pakai rantis, kendaraan taktis. Pakai barakuda ya? Barakuda, rantis gitu. Kemudian yang kedua, saya perlu pertanyakan waktu awal-awalnya kejadian itu, hari Minggu pagi saya sudah bertanya, kenapa pakai gas air mata? Korban banyak itu bukan karena tindakan pengamanan atau perilaku keamanan yang berlebihan. Gas air mata itulah yang bikin panik. Yang pertama saya lihat, saya nonton ini, gas air mata itu kepada yang masuk lapangan. Tadinya 2 orang, 3 orang, akhirnya dari selatan dan dari utara turun, kewalahan nih. Keamanan ini. Saya tidak tahu renpamnya bagaimana, rencana pengamanannya harus ada itu. Harus jangan pakai gas air mata dulu, mungkin dengan kekuatan personil kita dorong. Dan sebagai mata itu kan angin. Ya. Masuk ke stadion. Ke tribun ya Pak ya? Nonton tribun, nonton. Nah, karena panik, dia turun. Tadi diusulkan pakai pintu. Tidak ada stadion kita yang pakai pintu otomatis dan sebagainya. Karena apa? Kalau pintunya gampang dibuka, penonton masuk, tidak pakai karcis, rugi penonton. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka itu ada yang masuk melebihi dari tiket, karena gampang sekali. Nah, Mas Aryo tadi mengatakan, kok bisa mudah? Mungkin kalau di Inggris kita lihat, penonton sama bola itu jaraknya semeter aja. Tapi kan etika mereka ada, keamanan mereka, tidak punya nyawa sambungan. Ini dia datangi pemain akhirnya oleh keamanan, pemain Persebaya saya lihat digorong. Tapi pemain Arema sedih. Itu yang didatangi, marah nih. Supporter marah itu. Ini pun didorong juga. Nah, ketika Persebaya mau pulang itu, dihadang juga. Mobil nggak bisa masuk. Mobil keluar juga nggak bisa. Nah, supporter-supporter di luar karena lari ini, korban jatuh menurut saya itu karena sesak napas. Sesak napas. Pernah tak tahu peristiwa Wina? Ya. Terowongan one way dibikin two way. Ya. Tabrakan kan, diinjak-injak orang. Mas Aryo tadi bilang ada anak-anak. Apalagi saya yang umur 80 nih, didorong orang mesti jatuh, diinjak, mati diinjak itu. Dan dokter mengatakan, nah saya cek di rumah sakit, 3 rumah sakit, semua akibat karena pernapasan. Dia tidak cukup dengan masker. Ya. Nah, mereka kan tidak siap bahwa kan ada ini itu. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan investigasi sekarang ini sudah sangat baik itu. Pengalaman ini yang pengalaman pahit ini mudah-mudahan memberikan pelajaran kita untuk tidak terjadi lagi. Kalau supporter dengan supporter berkelahi biasa, tapi karena mungkin keamanan bilang tidak ada bonek, aman kita. Saya mau tanyakan, bukan sekarang Kapolri sudah mengambil tindakan, pasti ada yang salah kan? Renpamnya siapa? Harus dibuat. Ya. Antisipasi bahwa bonek sama Arema itu tidak pernah ribut. Persib bobonek Bobotoh sama Jakmania itu selalu ribut. Antisipasinya Pak Kamal. Kalau saya jadi manajer saya tanya waktu panpel rapat tuh gimana? Atau technical meeting Pak ya? Kami nginap di mana? Pengamanan di penginapan kami transport kami dari penginapan ke lapangan uji coba lapangan dan sebagainya. Ya. Gitu. Baik. Saya ke Pak Timi dulu. Pak Timi, kalau dari standar FIFA sebenarnya berapa jarak yang aman dari
kursi penonton menuju ke lapangan. Kalau kita lihat di beberapa stadion di Inggris, terutama stadion-stadion yang sudah tua, seperti misalnya Stadion Craven Cottage menjadi kandangnya Fulham, itu kan nyaris tidak ada jarak yang memadai antara penonton dengan pinggir lapangan. Sesungguhnya seperti apa, Pak, dari FIFA sendiri mengatur soal hal ini? Ya, pada intinya minimal 5 meter. Karena di situ juga kan untuk larinya hakim garis ya, dan juga tim cadangan dan sebagainya. Itu idealnya. Dan memang FIFA juga memperlakukan pada yang tempat-tempat yang sudah bisa tertib itu tanpa pagar. Ya. Jadi mungkin salah satu poin yang penting juga harus mengkampanyekan bahwa masuk ke lapangan kalau bukan pemain atau yang lainnya itu sanksinya juga cukup berat gitu. Karena memang yang pertama yang masuk ke lapangan itu yang mengakibatkan yang lain jadi ikut, semua jadi chaos gitu. Kalau dari aturan FIFA sendiri kan juga sudah, kalau dari aturan FIFA sendiri kan juga sudah melarang penggunaan gas air mata, Pak Timi. Tetapi ternyata kita juga melihat di Kanjuruhan ada penggunaan gas air mata yang ditembakkan dari tengah lapangan, dari aparat keamanan ke arah lapangan dan juga ke arah tribun penonton. Nah, kalau dari standar FIFA untuk menghalau penonton yang masuk ke dalam lapangan yang semakin lama semakin banyak, apa yang harus dilakukan oleh pengamanan kita di Kanjuruhan waktu Sabtu pekan lalu, Pak? Iya, kalau pakai teorinya FIFA itu harus sebelum kejadian preventif sudah dijaga. Jadi walaupun ada batas pagar, itu biasanya ada yang berdiri di situ. Apakah itu steward atau apakah itu juga tim dari security. Dan itu jangan beranjak dulu sebelum seluruh pemain keluar, gitu. Nah, jadi setinggi apapun itu pagar, kalau anak-anak kita mereka bisa panjat. Gitu. Dan kalau kita lihat steward di Liga-Liga dunia, Pak Timi, mohon maaf saya potong. Kalau kita lihat steward di Liga-Liga dunia, bahkan mereka tidak melihat pertandingan karena wajah mereka tuh melihat ke penonton untuk mengantisipasi adanya penonton yang berbuat onar. Ya, dan jangan berhenti, jangan keluar duluan sebelum penonton semuanya habis dari tribun, sudah pulang. Ini mungkin kejadiannya petugas-petugasnya sudah karena pertandingan sudah selesai, petugasnya pun juga meninggalkan tempat pos jaganya itu. Nah, pada saat itu ada yang melompat gitu. Dan bisa jadi juga mungkin karena ketiadaan atau larangan bonek untuk datang ke Kanjuruhan, mungkin agak sedikit ada perasaan longgar, Pak, ya, sehingga tidak mengantisipasi adanya kejadian semasif yang terjadi di Kanjuruhan hari Sabtu lalu. Betul. Dan di dalam course yang diberikan oleh FIFA untuk security officer itu harus mentalitasnya dijaga dulu. Jangan ada kata-kata bahwa nggak apa-apa, biasanya juga begini. Nah, keadaan pengalaman lalu itu tidak bisa dijadikan referensi karena kebetulan pada waktu yang lalu belum ada tragedi. Jadi dengan demikian untuk melihat ke depannya semua harus maksimal apa persyaratan yang harus diberikan. Misalnya contohnya mesti berdiri di dekat pagar dan menghadap kepada penonton, itu merupakan salah satunya untuk bisa mencegah penonton masuk ke lapangan. Baik. Mungkin demikian Mas Aryo. Baik, saya ke Pak IGK lagi. Pak IGK, sekarang nih makin lama makin deras permintaan dari masyarakat agar Ketua Umum PSSI mundur dari jabatannya. Menurut Pak IGK, apakah itu sebuah tuntutan yang harus dipenuhikah? Ataukah biarkan PSSI bekerja dulu atau seperti apa, Pak? Ya, sekarang demokrasi ya, semua orang boleh bicara apa saja ya. Tapi ketentuan-ketentuan itu harus dilihat siapa yang salah dan sebagainya. Kalau menurut saya PSSI dia bertanggung jawab bagaimana pertandingan 2 kali 45 menit itu berjalan. Ya. Apakah wasitnya memihak, dia sportif, apa sebagainya, hakim garisnya orang offside tidak dibilang offside, itu jalan. Saya tidak melihat itu. PP, pengawas pertandingan yang duduk di bawah sampai masuk sampai keluar, peluit terakhir dibunyikan, itu nggak terjadi apa-apa. Sekali lagi ini karena apa? Keamanan. Gas air mata itu. Nah, ada beberapa teman saya yang lolos selamat. Dia begitu lihat gas air mata dia langsung turun. Tapi yang menyaksikan kejadian ini tidak turun, itu kan gas air mata mungkin di bawah. Ya. Kena angin.
Iya bayangkan, saya kan sudah pernah juga disemprot, sakit mata Iya, itu, perih dan nggak bisa dan sesak, napas, iya. nggak bisa sesak napas. Kalau dia ambil sapu tangan, kasih air, dan begini kan, masih aman dia. Ini kan nggak diajarkan. Harusnya supporter itu harus milik klub. Ya. Kita nonton misalnya di Inggris ya, di Manchester, di London, nonton derby itu sama, harus dijaga. Seperti tadi Mas Aryo bilang, petugas itu ngadep ke penonton, nggak ada jarak gitu. Tapi mereka kan nyawanya dijaga, ini kan enggak. Melawan itu. Mungkin saya bilang, kenapa di lapangan di stadion itu sebenarnya nggak boleh pakai gas air mata. Saya tahu persis, saya melihat sepak bola di Amerika Latin ketika saya cari pemain ke sana kan, nggak boleh. Tapi di luar ada semprot air, pakai tower itu kan. Tapi kan mobil nggak bisa masuk ke lapangan, itu masalahnya tuh. Nah sekarang kita jangan terlalu banyak membahas apa yang harus dilakukan, cari aja. Pampat sudah melakukan yang bagus. Apa kekurangannya? Yang sekarang saya lihat kejadian ini adalah pengamanan. Kita lihat renpamnya ada, rencana pengamanannya ada tidak? Antisipasinya ada. Kata beliau, zaman amannya enggak. Kalau Bonek ketemu Arema, ketemu Persebaya, selalu ramai. Persib sama Persija selalu ramai. Maka kalau saya waktu manajer itu, dengan keamanan dari kepolisian, antisipasi. Lalu terjadi ini. Tapi ini kan tidak merasa Atau mungkin karena bahwa Bapak Arema juga tidak kali, Pak, terima jadi Bapak kekalahan, paham nggak juga soal terjadi. keamanan. Ya. Iya. Dan mungkin tadi itu kata beliau tadi udah peluit bunyi aman itu, dia minum kan, tidak merasa. Saya lihat petugas yang ada di lapangan yang hadapi orang lari bawa bendera itu masih bisa dikejar. Tapi begitu orang begitu turun, bukan satu dua orang, itu sudah massa, gerakan massa itu tidak bisa. Saya lihat personil keamanannya tidak banyak. Harusnya dia pakai tameng dorong itu, jangan pakai gas air mata. Begitu dia keluar bolehlah di luar lapangan itu. Terus kedua, kenapa mesti dirusak mobil? Semua ada kendaraan yang di luar itu tidak ada hubungannya dengan sepak bola itu kan, itu udah brutal itu namanya itu kan. Jadi mungkin teman-teman, saudara-saudara saya yang di kepolisian itu udah tidak tahan, dia menjaga keamanan diri dia juga kan, apa yang dia punya. Nah sekarang Kapolresnya diganti, ya, dan Dionnya diganti, pasti ada tanggung jawab yang tidak dilakukan. Itu saja menurut saya ya. Pemainnya bagus, 2 kali 45 menit, ada pelanggaran kecil-kecil biasa lah gitu. Tapi nggak ribut, sampai berkelahi, nggak ada. Supporter ini, bahwa kalau saya jadi pengamanan itu, saya mesti antisipasi. Tadi kata kunci di Renpam tadi Pak ya, seperti apa rencana pengamanan? Renpamnya ini, tapi Pak Kapolri pasti dengan mengganti itu pasti tidak benar kerjanya. Baik. Pak, kalau Bapak ada yang ingin disampaikan kepada PSSI yang menonton acara kita malam ini, apa yang akan Bapak sampaikan Pak Manila? Ya, ini pelajaran, pengalaman yang sangat berat. Bukan hanya PSSI, bukan hanya Arema, Persebaya, tapi bangsa kita, negara kita. Tercoreng muka kita di dunia internasional khususnya bola. Kita belum prestasi. Kita di SEA Games 91 juara, sampai sekarang belum pernah juara lagi. Juara SEA Games dulu lah. Tapi dengan kejadian ini, masyarakat bola pasti rugi. Ya. Pemain-pemain yang hidupnya dari kontrak, pengelola yang mengharapkan ada penonton. Ya. Dulu COVID aja kita udah susah. Ya, apalagi sekarang lebih susah lagi COVID karena penyakit itu larangan pemerintah, tidak boleh ada penonton, tapi TV ada. Kemudian yang kedua, kenapa mesti mainnya malam? Di Inggris kita nontonnya malam, tapi di sana sore. Di sore itu, di Amerika Latin kita nonton pagi, dia sore di sana kan. Waktu saya jadi manajer di Persija mainnya jam 3, belum maghrib udah selesai. Malah anak-anak selesai main di tempat makan, maghrib sholat yang beragama Islam itu. Kenapa mesti malam? Ini mungkin tayangan televisi waktunya malam gitu kan. Karena dia dana yang dia gunakan untuk menyewa lapangan. Kan dia tidak punya kayak London, punya klub kan. Ini sewa lapangan. Berapa sewanya lampu? Bayangkan kalau waktu malam itu sudah diserang air mata, listrik mati. Lebih panik lagi, lebih payah lagi. Korban Gitu. Jadi pengalaman ini buat PSSI, jangan lempar batu, cuci tangan. Gitu. Anggap aja suatu pekerjaan yang perlu pertanggungjawaban. Baik.
terima kasih. Saya ke Pak Timi. Pak Timi, untuk dari sisi Pak Timi sendiri sebagai mantan security officer FIFA, apa yang harus dilakukan supaya masalah ini benar-benar tuntas dan tidak akan terjadi lagi ke depannya, Pak Timi? Ya, ada dua hal. Yang pertama soal infrastruktur tadi ya, soal kursi pakai nomor, terus kemudian juga signage untuk evakuasi. Nah, itu yang dilakukan. Dan yang keduanya, mungkin kita dengan kejadian ini value system kita, cara berpikir kita harus dirubah. Jadi memang harus menjadi lebih profesional, termasuk juga jangan bosan-bosan mengkampanyekan atau menjelaskan evakuasi sistem di stadion itu bagaimana. Jadi sebelum tanding barangkali bisa ditayangkan di screen besar bagaimana akses evakuasi dan bagaimana kalau terjadi kondisi emergency seperti ini. Baik. Mungkin itu Mas Aryo. Baik, terima kasih Pak Timi Setiawan, mantan Security Officer FIFA, dan juga Pak IGK Manila, mantan manajer Indonesia di SEA Games 91 Manila, medali emas. Kita harap Indonesia bangkit lagi, Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Manila, terima kasih Pak Timi.